Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan sehat. Kita masih dikumpulkan di acara kajian Zuhur Islam Pusat. Tak lupa salawat serta salam kita teruskan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Untuk kajian hari ini bertemakan adalah nikmati ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Abdul Razik yang alhamdulillah saat itu telah dari tengah-tengah kita. Dan sebelum kita mulai, marilah kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Ustaz, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassara Qur'ana lil-dzikri fahal min muddakir. Hadirin sekalian, al-hadirat, jemaah yang dosa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan badan yang sehat sehingga kita masih berkumpul pada taklim zuhur ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, bagaimana cara menikmati ayat-ayat cinta? Cinta itu dalam bahasa Arab disebut mahabbah. Kalau ada motivator Islam biasanya di awal-awal mengatakan, ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Jadi kami beriman kepada Allah dan kami cinta kepada Al-Quran. Jadi kalau beriman kepada Allah, nggak cinta sama Quran, dipertanyakan imannya kepada Allah. Itu sebaliknya, kalau kita cinta Al-Quran, tidak beriman kepada Allah, apa namanya Allah? Oleh karena itu, cinta kepada Al-Quran ya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada apa yang disebut kalamullah itu Al-Quranul Karim. Cinta ini akan hadir kalau kita sudah ta'aruf, ya, ta'aruf, saling kenal mengenal. Dalam memahami Al-Quran, kita harus kenal Al-Quran itu sendiri. Ada apa sih dengan Quran? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan Al-Quran? Jadi kita harus mengetahui sehingga meyakini bahwasanya Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu adalah dalilna sabainati minal huda wal furqan, bagi petunjuk, penjelas,
pembeda. Kemudian Al-Quran juga disebut asyifa, obat, dan seterusnya. Ya. Diketahui itu ya, melalui apa? Melalui bacaan yang kita baca, bacaan Al-Quran tentunya. Melalui apa? Kali-kali semacam ini kita kenal dengan Al-Quran. Tahu bagaimana Al-Quran itu. Nah, kemudian setelah kita ta'aruf, kita berusaha tafahum, memahami bagaimana Al-Quran itu dari mulai bacaannya. Kita saja ya, kadang banyak di antara kita umat Islam itu memahaminya lompat, jadi langsung belajar bahasa Al-Qurannya, terjemahnya, tapi baca Qurannya tidak diperhatikan. Ini terjadi bahkan banyak di ustaz-ustaz, baca Qurannya sendiri belum bagus ya. Sementara belajar ngomongnya udah bagus, baca udah bagus, begitu baca ngimami, masya Allah ya. Ini banyak terjadi. Fahami maksudnya Al-Quran itu yang pertama dibaca, perintah pertama iqra, bacalah. Bacanya banyak ulama tafsir sudah membaca tulisan, apakah membaca keadaan? Yang jelas Rasul kalau suruh baca tulisan ya nggak bisa. Ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. 3 kali ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. Ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. Begitu. Nah, itu khususnya untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah disuruh baca pun bisa baca, nanti Al-Quran itu disangka untuk Al-Quran itu dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah bisa baca tulis. Sengaja Allah menciptakan Rasulullah tidak bisa baca tulis. Justru luar biasa, nggak bisa baca tulis, tapi bisa Al-Quran gitu. Kalau kita bisa baca tulis, bisa baca tulis, nggak bisa baca Quran, repot. Nah, fahami itu betapa luar biasanya Al-Quran. Dari membacanya saja pahalanya masya Allah. Man qara'a min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la yaqulu alif lam harfun wa la alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf ini seperti 10 kali kebaikan. Jadi aku tidak mengatakan kata Nabi satu huruf itu alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim. Berapa tuh? Berapa huruf? 3 huruf. Berapa kebaikan? 30. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Berapa kebaikan? 190. Nah kalau baca Fatihah berapa huruf tuh? Hitung aja sendiri. Rajinan gitu ya. Luar biasa, tidak ada pahala membaca per huruf kecuali pahala Al-Quran. Enggak ada. Makanya masya Allah orang muslim ya, hafal pada khatam, dicari, dibaca siang malam pagi sore. Quran nggak khatam, pengen masuk surga. Ini nggak paham kedudukan Al-Quran dari bacanya saja. Kalau lancar bacanya bagaimana? Alladzina yaqra'una al-Qur'ana wa huwa mahirun bi ma'asafaratil kiramil bararah. Barang siapa orang yang membaca Al-Quran dengan dia mahir dalam membacanya, maka akan bersama malaikat yang mulia. Masya Allah. Jangan hidupnya, matinya dijaga. Pernah dengar orang yang meninggal kemudian ada penggalian kubur dipindahkan terus masih utuh? Ya, di TV bahkan ada ya, begitu. Ternyata menurut informasi saksi-saksi masih hidup dulunya guru ngaji, padahal dia ketua pengadilan agama, tapi sehariannya dia mengajar ngaji siang malam pagi sore bersama Quran, terus dengan ikhlas dia mengajarkan Al-Quran. Sehingga apa? Dia mahir dalam baca Quran, mengamal Al-Quran, ma'asafar bersama malaikat yang mulia. Matinya saya dijaga, semut, kalajengking, belatung nggak mau, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh malaikat. Walaupun ini tidak ada dalil khusus, tapi ada dalil umum. Bisa jadi terjadi demikian. Saking mulianya orang Allah. Ini ceritanya nggak sekali. Dan rata-rata, ya, ada cerita seorang ustaz juga, ada ustaz teman saya.
Bapaknya pun demikian, tukang cendol. Tukang cendol kalau nggak ada beli dia baca Quran, ambil lecak Quran. Ya, ada yang beli layanin lagi anaknya ya, di sekolah kan digontor. Tukang cendol bisa mulai digontor kalau niat bisa. Meninggal, begitu meninggal di daerah Setiabudi ada penggusuran ya Setiabudi daerah strategis untuk bangun yang gedung-gedung bisnis gitu. Sama dipindahkan begitu itu utuh itu. Ya kalau kotor biasa itu padahal udah bertahun-tahun. Bukti masa kotor juga orang yang lancar baca Quran sama ayat mulia udah kosong waktu baca Quran gitu. Kosong waktu ngapalin Quran, saya itu ayat begitu ya, di sholat zuhur bacanya kulhu, langganan kulhu. Sholat asar bacanya kulhu. Sholat maghrib baca kulhu. Pas sholat isya kata malaikatnya pasti kulhu lagi. Alladzina yaqra'una al-Qur'ana yatataqqaw fi mawsaqul wajib, orang yang terbata-bata dalam membacanya, tapi dia belajar. Apa kata Nabi? Dia merasa kesulitan bagian dua pahala. Satu, pahala belajar. Yang kedua, pahala perhut tadi. Jadi nggak ada ruginya. Alhamdulillah Allah telah memberi kerjaan kepada kita. Hari Allah memberi rezeki lewat Indosat ini. Kalau sudah rezekinya istiqomah, ya boya belajarnya juga istiqomah. Orang kalau udah dipecat, masjid rajin biasanya. Mau cari kerja, doanya duhanya, mau tahajudnya, masya Allah, belajarnya, baca Qurannya, gitu. Begitu dapat nikmat, kerjaan, gaji gede, ya, apalagi mau duha, ya, baca Quran, ada sholat 5 waktu dirundung, alasannya sibuk. Pantas Allah ngasih susah terus, karena apa? Sayang sama kita, supaya kita tuh dekat sama Allah. Oleh karena itu syukuri. Salah satu amalannya adalah amal baca Quran, walaupun nggak tahu artinya. Ya. Nanti baca, dilanjutkan dengan pemahaman terjemah seterusnya. Nah kemudian kalau sudah kita menikmati baca itu, takalub satu hati. Wah ini motonya jargonnya Honda ya. Kalau udah satu hati, ya, itu apapun dilakukan, udah cinta, takalub. Jadi ini fase-fase seperti itu. Ada karyawan Telkom, karyawan biasa, ya tingkat manajer lah gitu. Itu sampai hatam 30 juz. Caranya bagaimana? Dia senang banget kalau ada macet. Wah, apa bisa ngulang hafalan? Macet senang, kita kesel ya. Jadi kalau berangkat dia naik umum, nggak ada, dia punya kendaraan tapi nggak pakai mobil yang dipakai. Dan paling senang kalau ngantar istri suruh nunggu paling senang. Ya kayak saya nggak mau dah, karena saya di parkiran atau di tempat-tempat yang tadi musolanya dia mengulang hafalan begitu. Ini udah satu hati dengan Quran yang luar biasa. Lama-lama hatam, ya. Jadi dipositifkan kalau lagi nunggu kesel baca Quran, mengulang hafalan, begitu. Di busway penuh begitu mengulang hafalan. Cuma kalau lagi di bis jangan kencang bacanya. Nanti kondekturnya bisa teriakin, mas ini bukan musola mas. Jadi pelan-pelan aja. Kita bangga, orang Nasrani orang Kristen bangga pegang mushaf begini. Wah Quran apa gitu, Bible-nya. Ada jual palsu ya, udah bisa dikarang. Tadi temuin informasi aja kan, temuin Injil yang asli, ya, memberitakan tentang kenabian Rasulullah SAW. Nah, kita nggak bangga dengan yang buat umpet-umpetin, nggak bangga. Itu siasnya aja mereka siar mereka. Ya. Bangga. Ya, mau buka ya buka-buka, buka aja di tipis duduk buka ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Jangan malu, mereka yang malu kalau sama kita seperti itu. Ini kalau udah satu hati, insya Allah ya, gitu. Di apapun dilakukan. Ada pepatah Arab mengatakan man ahabba syai'an fahuwa asirullah. Ini Arab apa Sunda?
Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia terbelenggu kepada sesuatu. Nah, gitu. Jadi kita belenggukan diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Orang mau derajat tinggi dari Quran, ngomong pengen didengar dari Quran. Ya, punya anak kecil susah diomongin dari Quran. Ini saya kerasa seminggu ini saya sibuk sana kemari. Kadang-kadang tilawahnya ketinggalan. Ini jujur aja. Itu efek anak berasa banget. Susah. Ya, saya sering kasih tahu orang gitu. Dalam Muzammil ayat 45 itu, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Pada malam itu tahajud nih, baca Quran dengan tartil pelan-pelan. Baca, kalau bisa baca terjemahnya baca, nggak usah banyak, ya dikit-dikit gitu. Tambahin malam itu supaya apa? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berbobot kepada kalian. Masya Allah. Janji Allah. Begitu tahajud baca Quran, baca Quran, nah mandi, langsung buka baju, nah sekolah ya, KPA, mau, kadang nggak disuruh lagi, belum disuruh dia ya, mau nunjukin, gitu, oh ternyata benar, ya, tahajud baca Quran, kalau kita berkarisma omongan kita tajam, yang mendengar emosi susah dijak bener dia anak nih, diomelin begitu. Yang ngasih hidayah itu bukan kita. Kita cuma bisa menunjukkan kebenaran, tapi menggerakkan orang berbuat benar bukan kita, bukan Allah. Yang menggerakkan ini kan hati. Ya dan tidaknya itu bukan dapat kita, dapat Allah. Sebaik-baiknya kita nunjukin kayak apa, dirayu kayak apa. Kalau Allah belum menggerakkan ini hatinya, susah. Gitu. Jadi yang menggerakkan hati itu Allah mendorong kita itu keinginan Allah. Bagaimana caranya? Itu tipsnya, baca Quran, tahajud, baca Quran. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Coba kalau percaya. Ya. Janji Allah bukan janji Abdul Razak, bukan. Janji Allah. Kalau saya bohong, ya berarti Al-Qur'annya bohong. Saya hanya menyampaikan. Yakin? Coba ya. Praktekin. Minggu, 2 minggu. Itu baca. Yang bisa baca Quran ya belajar. Nanti sehingga apa? Kita mengerti satu hati bener. Cinta pada Quran, gak mau ninggalin. Rumahnya banyak setannya. Ya, di Indonesia itu paling banyak setan. Ada genderuwo, ada boto hijau, kolor hijau, kuntilanak, kuntil bapak, ya. Tuyul, wah macam-macam dah, buaya pocong segala macam. Nah, ya ada gangguan-gangguan semacam itu. Ya, setan itu jin. Masa jin itu bisa memvisualisasikan wujud apa yang kita tergantung daerahnya begitu. Di Amerika kalau ada pocong perasaan, ya adanya Dracula gitu, filmnya begitu. Padahal kalau setan pengen mau nampil pocong di sana tapi nggak ada, itu tandanya apa? Setan itu sengaja apa? Sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya memvisualisasikan begitu. Nah kalau ada penampakan itu bisa terjadi, memang bisa terjadi. Abu Hurairah kan pernah ditampakkan di gudang kurmanya. Pernah dengar ceritanya? Ya Abu Hurairah nangkap jin namanya Al-Ghaul, anak setan perempuan gede ini. Jadi kalau anak gaul itu anak setan. Itu berkurang kurmanya. Siapa perasaan itu dikunci rapat. Dilihat, air dirodain sama Abu Hurairah, diintip-intip. Ternyata benar ada makhluk nih. Terangkap, wah ketakutan. Jadi kalau setan jin itu berwujud seperti manusia, maka kekuatannya tidak lebih dari manusia. Dia kalau tembak mati, dilempar benjol sama. Itu kekuatannya sama. Ini Abu Hurairah tangkap begitu. Wah, kalau orang tadi sangat takut kalau orang jin mewujud asli kemudian pegang, sangat takut dibunuh. Karena tahu dia kekuatannya sama seperti manusia, maka bisa lebih dengan keimanan manusia. Abu Hurairah keimanannya luar biasa, sahabat Rasul. Ditangkap, ngamuk gitu ya.
tolong lepaskan saya akan memberikan suatu rahasia. Tapi saatnya lepaskan saya nanti ya. Rahasia apa? Udah maling ini, ya udah nggak boleh dipercaya. Oh ini beneran, apa rahasianya? Kau baca ayat kursi, insya Allah nggak, saya datang lagi ke sini. Dan hartamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya? Iya. Ini sahabat Rasul Abu Hurairah sama kasihan juga mereka. Ya udah nggak pasti Allah jangan kesini lagi. Tapi karena keimanannya nggak percaya, masih gue percaya mas si Gaul nih, gitu. Besoknya kehilangan lagi, ditangkap lagi, begitu lagi ngomongnya. Oh lu ngapain jangan istirahat kau tuh rahasia. Akhirnya penasaran, dilapor sama Nabi. Lapor begini. Abu Hurairah jangan percaya. Semua jin, setan yang model-model begitu tuh, adalah bohong ceritanya. Kecuali yang satu itu. Itu benar-benar. Akhirnya kalau datang dari Nabi benarkan baca ayat kursi. Akhirnya gak dicuri lagi tuh. Ayat kursi. Makanya sebelum itu baca ayat kursi begitu. Minimal baca ayat kursi. Bukan baca novel. Bukan baca update Facebook. Sahabat-sahabatnya, siapa yang komentarin dinding saya, gitu. Terjebak ya, nuansa teknologi melalaikan kita. Sampai itu saja nggak sempat baca doa gitu. Sehingga disebut mahabbah, cinta. Nah, itu ya, kita tahu kedudukannya. Maka kata Nabi, ketika rumah itu banyak setan, balik lagi setan tadi, la taj'alu buyutakum maqabran, jangan menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Wa innal baita alladhi tuqra fihi al-baqarah la yadkhulu syaitan. Dan sesungguhnya rumah dibacakan surat Baqarah tidak dimasuki setan. Tuh. Jadi kalau ada rumah baru kita tempatin, enggak usah yasinan, Baqarahan. Oh ini ada perintah kok ya, betul itu Baqarah kan? Surat Baqarah. Nah, begitu. Baqarah panjang kan? Ya udah disuruhnya juga nggak semua. Disuruh juga nggak semua kan? Semampunya. Oh, ada yang diwajibkan, ada yang pulang, maklum doyan nonton sinetron gitu. Oh iya tadi pengajian tuh. Mudah-mudahan rumah saya berkah nih. Nggak ada setannya sehingga dia males ibadah itu adalah setan. Ya, yang gara-gara berantem, ya, suami istri gara-gara masalahnya nggak prinsip dulu masalah pacaran. Jangan masalah kecil, masalah besar aja dibikin indah. Sekarang masalah kecil dibikin serem gitu. Itu setan katanya masuk ke dalam hati. Baca surat Baqarah. Anaknya udah lumayan gede SD. Mama hati-hati ya. Mama mau ngaji surat Baqarah. Ya, nanti ibu dulu saya mama. Ngambek katanya udah kamu nonton sendiri aja sono. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anaknya tadi kita, oh iya lagi rame-rame ya. Dia datang nyamperin, ibunya baca alif lam mim. Anaknya ngomong, mama, sinetronnya udah mulai. Shadaqallah. Insya Allah. Tapi lumayan, dapat satu ayat sehari, nggak nyampe setahun. Kan cuma 286 ayat. Nggak nyampe 286 hari lebih, nggak pernah lebih dari kan setahun 365 hari. Nggak nyampe setahun. Jangan-jangan kita di rumah kita jangan Quran, Baqarah aja nggak hatam. Masya Allah. Pantas semuanya banyak. Alhamdulillah imin. Insya Allah ya. Baca Al-Quran, ya. Jangan sampai tinggal. Nah pada kesempatan ini, bagaimana cara menikmati Al-Quran? Pertama dari bacaan tadi. Bacaan itu kita lihat. Allah telah memudahkan Al-Quran. Lihat. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan la benar-benar harus sungguh-sungguh. Dan benar-benar sungguh-sungguh yasarna fi'il mudhari', menunjukkan kata lil istiqbal, zaman sekarang dan akan datang. Maksudnya apa? Yasarna itu maknanya mudah. Kami mudahkan. Dan benar-benar sungguh-sungguh kami mudahkan sekarang dan seterusnya.
Wow, Quran itu gampang, berarti mudah. Allah yang ngomong, bukan Al-Quran, bukan. Al-Quran, lidzikri untuk pelajaran, untuk diingat, lidzikri maknanya ingat. Diingat, dihafal, mudah. Sampai saat ini belum ada yang hafal kitab Bible, belum ada. Sampai detik ini. Ya. Sampai sekarang sudah ribuan orang, mungkin ratusan ribuan, jutaan yang hafal Al-Quran. Ya, kami punya program anak-anak menghafal Quran kori cilik di rumah saya. Alhamdulillah mudah hafalnya. Faham yang mutakir, ada orang yang mengambil pelajaran. Nah, ada dua syarat orang itu supaya dia cepat baca Quran. Bacaan bagus, indah. Satu, sungguh-sungguh. Tapi nggak cukup, sungguh-sungguh lama. Kalau belum menemukan yang kedua, metode yang tepat. Metode yang tepat. Jadi sungguh-sungguh harus menemukan metode yang tepat. Nah, metode yang tepat, kita nggak sungguh-sungguh, sama, lama. Jadi harus sungguh-sungguh dan tepat, cepat dan berkualitas. Kita lihat bacaan ini dari segi baca. Cara menikmati bacaan Al-Quran harus ngerti dulu yang ini. Tilawah yang baik, bacaan yang baik itu seperti apa? Supaya kita bisa menikmati bacaan. Yang pertama adalah makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf. Alhamdulillah metode saya namanya metode Bilqis. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa di follow up. Jadi training cuma 4 jam. Jadi bikin 2 kali. Saya menemukan ternyata huruf itu, saya mau tanya dulu, fasih Al-Quran itu gampang atau susah? Untuk fasih, moderator bilang susah. Benar susah? Yang ini gampang atau susah? Gampang susah. Mana yang gampang? Bacanya. Oke. Tapi rata-rata orang bilang, kok nggak fase-fase ya, ketemu Ustaz itu salah mulu perasaan. Nah, ternyata ada 2 hurufnya itu 29 huruf. Banyak kan dikit 29 huruf? Cuma 29 huruf. Banyak kan dikit? 29, nggak banyak. Itu pun alhamdulillah dari 29 huruf, 17 huruf kita sudah menguasai. Mana contohnya? A, alif A, ada apa tuh bisa kan? Kita sudah nggak sadar 17 huruf kita sudah menguasai loh. B, ba, berapa banyak. Huruf A, T, tidak tahan. Nah begitu A, kita belum menguasai mungkin. Karena itu bukan huruf kita, bukan vokal Melayu, Indonesia bukan. Itu bahasa Turki atau bahasa Arab. Nggak ada orang Indonesia ngomong begini. Huruf A, silakan diminum susunya. Silakan nggak ada. Ya. Jim, Jakarta, Jalan Jambu, tuh bisa kan? Ha, nah ha juga nggak ada tuh Indonesia ngomong. Ha itu ha besar, ha ya. Allahu ha. Nggak ada orang Indonesia ngomong. Ya kalau seharusnya hari ini, seharusnya hari ini, pantas ya. Ha, seharusnya hari ini hanya bisa. Lompat ke zal. Azan, orang Jakarta manggilnya ajan, kalau nggak azan, benar nggak? Orang Sunda manggil adan. Adan dari itu adan. Sama orang Jawa bisa adan dulu, adan. Orang Jawa, orang Betawi ya ajan, betul ajan loh. Kalau enggak orang-orang kita yang kotanya azan. Ya. Zikir. Kalau dal diganti dengan zai, alladzina jadinya aladzina. Kalau digantinya pakai desert ya, desert. Aladzina dibacanya aladzina. Tuh. Ustadzina tahu, ustadzina artinya ustadz kita. Diganti dalnya dengan zai, berarti jadi ustadzina. Masya Allah. Tuh kan, kenapa dal? Nggak ada orang ngomong nih. Silakan duduk. Nggak ada. Nah, sehingga apa? Itu susah. Itu bermasalah. Cuma 12 huruf yang bermasalah. Itu pun di training itu disampaikan dengan bahasa komunikatif. Contoh. Coba semuanya bunyi. Pengen lihat Imam Masjidil Haram nggak? Pengen nggak? Kalau pengen ikuti saya. Soalnya dalam beberapa menit mirip Imam Masjidil Haram. Serius ini serius. Ikuti saya ya. Coba gigit-gigit. Angkat. Za. Dari Tuban. Azan. Muadzin. Ustadzina. Nah gitu jangan zina awas. Jangan a'udzu billah.
Uzu ya. Gigit-gigit. Angkat. Sa. Sapi subas. Selesai. Unsa. Udah, gampang. Selesai huruf, 2 huruf ya. Oke. Makanya huruf. Ini bahasa komunikatif saja. Tinggal dicek satu-satu nih tepat apa enggak. Ini secara umum. Kemudian kaidah tajwid. Nah, oke, saya janji merubah bacaan milik Imam Masjidil Haram. Ini kecil trial class-nya, training boleh. Ada trialnya. Oke, kalau gitu ikuti saya. Saya pengen merubah bacaan surat An-Nas menjadi milik Imam Masjidil Haram. Sampai jam berapa selesai? Jam 3. Dikit lagi. Oke, dalam waktu berapa menit? Sekarang baca tahun basmalah An-Nas yang paling bagus, ya. 1, 2, 3. Kata pengen Imam Masjidil Haram. Suaranya keluarin. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Qul a'udzu birabbin nas. Terus. Saya bilang yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Gak ada lagi. Maliki yaumiddin, maknya panjang, Malik nas pendek. Oke, gak apa-apa. Gini, saya ubah tajwidnya dulu sebelum iramanya yang Masjidil Haram ya, Abdurrahman As-Sudais. Tajwidnya dulu. Kalau tangan saya ngepel, bin tahan, nas buka, bisa? 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas aja depannya. Ulang satu nih ya. Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya bunyi, jangan kayak Mas Tok gimana dong. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin ilahin nas belum kasih 1, 2, 3 min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan bertajwid namanya. Yang ngapal dong sudah bertajwid. Ini ayat Al-Mu'awwadatain, surat Al-Mu'awwadatain 2, surat perlindungan Al-Falaq An-Nas, perlindungan dari setan, dari sihir. Selain perlindungan dari setan, perlindungan juga dari gangguan kucing. Loh, gangguan kucing iya, apalagi ibu nih. Magi-magi boleh masak ikan. Rumahnya lupa tutup pintu. Itu sholat maghrib, kucing masuk, baca surat An-Nas. Keluar dia caranya. Allah Akbar. Surah itu masuk kucing itu. Pelan-pelan, cepat-cepat baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Itu kucing udah mulai lompat, naik meja. Ya langsung aja. Min syarril lompat itu sih. Jangan diamalin, cerita doang. Diamalin lagi. Bertajwid. Sekali lagi 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semuanya bunyi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, bertanya. Sekarang berirama Imam Masjidil Haram ya. Tahan 10 menit lagi. Pada begini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari Mekah. Yang bisa? Mau? Mau nggak? Mau nggak? Mau. Semangat takbir dulu. Allahu Akbar. Nah, oke, semangat. Siap ya, ikuti saya. Sudah saya sederhanakan, saya rendahkan dengan pola hitungan. Coba itu, coba. Tuaga, ikutin. Tuaga. Katanya mau. Tuaga. Fathah, kasroh, domah, mangap, nyengir, monyong. A, I, U, tuaga. 2, 3. Tuaga. Nah, udah mulai keluar ya. Siap. Semuanya. Perhatiin sini. Tuaga Padma. 1, 2, 3. Tuaga Padma. Namjupan. Tuaga Padma. Namjupan. Tuaga Padma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, udah mulai mirip Masjidil Haram. Amin ya rabbal. 1, kedua, cuma 2 aja, 2, nggak usah banyak-banyak, 2 saja. Sudah saya sederhanakan, ini sudah saya pesankan pada akar ya. Alhamdulillah menyebut baik. Yang kedua, ya, tuaga, coba. Tuaga Padma, yuk. Tuaga Padma. Namjupan. Tuaga Padma. Namjupan. Tuaga Padma. Namjupan. Sekali lagi. Tuaga Padma. Namjupan. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gabungkan 2 ya. 2 saya dulu. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga belum. Coba cepat-cepat Imam Masjidil Haram ya. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. 2, 3. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Aduh, lebih masuk ke video hilang. Oke, konsentrasi itu. Sekali lagi. Lihat tangan saya sambil berirama, bisa? 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Masya Allahu Akbar. Tuh enak.
Habis training bapak-bapak semangat, ngejos semangatnya. Pulang training, kumpulin mama, anak-anak mana, pembantu mana. Papa mau sholat maghrib imamin sekarang. Ada apa itu? Tumben dia sholat sendiri. Dalam hatinya Imam Masjidil Haram. Udah komat semua, la ilaha illallah, udah kumpul semua 10 anggota keluarga, anaknya, pembantunya, istri semuanya kumpul. Saya semangatnya lupa. Allahu Akbar. Tua gapar. Kata belakang, oh papa tua. Oh iya lupa. Siapa? Demi tulis ya. Jadi syarat ketiga itu ya, ini nafas, ini waktu ya. Insyaallah akan datang. Jadi silakan yang tertarik. Jadi menikmati bacaan Al-Quran, menikmati ayat Allah ya. Supaya apa? Cinta nanti, senang tilawah. Ya, insya Allah nggak ada di kamus saya tidak ada orang yang tidak berbakat, semuanya berbakat. Mesti kalau ada dari training berubah jadi jelek, enggak, insya Allah jadi bagus ya. Mirip iramanya itu sudah saya sederhanakan. Itu dari segi bacaannya, dari segi keutamaan yang lainnya, kita menikmati Al-Quran bagaimana caranya sudah. Dan itu saya bawa nggak banyak kayaknya. Ini Imam Masjidil Haram nih, rumusnya dari sini di audio. Ya rumusnya sudah saya masuk ke sini sama anak-anak, ada orang tua dan anak juga di sini. Nah ini Imam Masjidil Haram nih, Abdurrahman As-Sudais. Ya alhamdulillah saya kenal dekat dengan beliau, tapi beliau tidak kenal dekat dengan saya. Kalau bisa yang tadi, bisa yang kedua dari Mekah ke Madinah, dari Mekah sekarang ke Mesir, ya. Dulu namanya ada Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Beliau namanya begini. Pernah dengar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar? Coba irama. Kalau udah bisa yang pertama tadi, ikuti saya yang kedua. Tua gapat manam jupan. 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bakat semua budaya diarahkan ya. Mudah-mudahan ada trainingnya. Kemudian ini ada juz 30 lambat saya irama hijaz. Saya menemukan irama 7 irama qori itu dalam rumusan murotal. Saya temukan sudah 3. Saya nemuin 7 udah saya baru saya rekam itu 3. Ini juz 30 mulai dari Anas, di program menghafal juz 30 baca dari Anas mundur ke An-Naba. Bacanya lambat. Kalau ada Syekh Syudah temannya Sudes. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Ada lagi Mahmud, ada Sa'ad Al-Tumidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Imam Madinah Mahmud Khalil Al-Husari, Syekh Abdullah Matul. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, sekarang yang ada di Ustaz Syekh Abdul Razik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Lambat sekali. Insyaallah ini diputar 10 kali hafal juz 30. Kalau nggak hafal 10 kali putar 10 kali lagi. Insyaallah hafal. Nah ini juga terap surat pilihan. Kalau Ustaz Yusuf Mansur itu 1 CD 1 surat, saya 4 surat 1 CD. Surat Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Terapan dari tadi keluarga dengan variasi saya sendiri. Terapannya sama, lagunya sama, lagu Ros namanya.
yang biasa digunakan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Video akhirah saya kembalikan kepada moderator. Ya, bagi saya dari follow up jadi sebuah training yang ini selalu manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan kajian yang sangat bermanfaat dari Ustaz Abdul Razik. Semoga kita semua yang di sini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk di sini situasinya untuk menikmati Al-Qur'an bisa cara menikmatinya dengan terjemahan kata Allah, dengan cinta Al-Qur'an, dengan ta'aruf, dengan seperti membaca dan tafakum memahami dan kalau kita lagi dalam Al-Quran dan cara menghafal dan menghafal dan kita dengan cara tilawah yang baik. Untuk sekian untuk kajian zuhur kali ini. Maaf jika ada kesalahan dan yang tertutup adalah kita lafazkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berminat ini silakan. Insyaallah infak ini keuntungan sebagian akan diperuntukkan untuk operasional pembinaan hafidhah kategori cilik. Ya, itu ada di belakang. Terima kasih.